Makanya pas begitu bapak sakit begini, saya langsung ingat panggil Bu Bidan. Mau apa yang ada di rumah, kalau bisa saya jual dulu buat kebutuhan. Gitu. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Insya Allah. Nah. Selamat sore, Sobat Setia KJL. Kali ini saya akan mendatangi narasumber kami, yaitu Bapak Nur Alim. Nah, bagaimana kita akan menguak ataupun bercerita bagaimana kisah kehidupannya sekarang ini. Tetap ikuti bersama kami. Selamat sore, selamat berjumpa kembali Sobat Setia KJL. Masih bareng saya Mas Bro, dan masih di daerah Cilacap. Dan saat ini saya berada di rumah narasumber kita. Beliau ini mantan pegawai pemerintahan desa yang sudah purna. Dan sebelumnya kita kenalan dulu dengan beliau. Iya. Dengan Bapak, siapa namanya Pak? Nur Alim. Bapak Nur Alim. Oke, Sobat KJL ini nenek Bapak Nur Alim. Nah, ini Pak Nur Alim sekarang usia berapa tahun, Pak? Kalau nggak salah 48. 48 Iya, tahun. 48 tahun. 48 tahun. Iya. Anak sudah berapa, Pak? Anak 3. Anak 3. Iya. Yang paling besar usia Masih sekolah. sekolah Ya, SMA. SMA. Ya, di yang nomor 2-nya STM. STM. Iya, kelas 1. Yang terakhir, yang ketiganya Baru kelas 3 SD. kelas 3 SD. Iya. Oh, iya. Pak Nur Alim, istri di rumah ada ya, setiap hari di rumah ya? Di rumah. Di rumah. Istri 1 atau 3, 4? Satu. Satu ya. Iya, cukup. Satu aja cukup ya. Iya. Oke, Sobat KJL, ini Pak Nur Alim ini setelah purna jadi bekerja di pemerintahan desa karena memang kondisi kesehatan, karena sempat sakit ya. Iya. Pak Nur Alim ya. Itu sakit itu di tahun berapa, Pak? Kalau nggak salah 2021 sama. Berarti setahun yang lalu. 2 tahun. 2 tahun, berarti 2020 ya? Iya, 21. Iya, 2020. Nah, posisi pas Pak Nur Alim itu sakitnya itu berawalnya itu dari apa gitu, Pak? Yang dirasakan awal-awalnya sakit itu datang itu seperti apa? orang pertama saya juga nggak tahu maksudnya stroke, bilang stroke lah orang. Stroke-nya. Maksudnya awal mula kau awal mula kan sedang tidur. Oh, siang tidur, sedang tidur ya. Iya. Terus Tapi saya pindah lokasi, maksudnya ketika sedang tidur sama istri saya ya. pindah ke sini. Oh, Iya. pindah. Terus pakai kipas angin.
Oh, pakai kipas angin. Itu posisi malam hari atau di siang? Malam hari, iya. ya kurang lebih jam setengah 2 lah. Jam setengah 2 malam. Iya, malam. Begitu. Nah, di saat Pak Nur Alim itu tidur dengan kipas angin menyala, Iya. itu sontak terjadi stroke apa gejala seperti itunya begitu tiba-tiba, apa terasa kram dulu di badan, di kaki atau lainnya tuh atau memang langsung sontak? Langsung aja. Langsung. Iya. Waktu itu saya langsung nggak bisa ngomong gitu. Udah mau ngomong apa nggak bisa. Susah jadinya. Udah doang. Tapi kalau dirasakan di kepala itu ada pening seperti itu, ada nggak? Enggak ya? Enggak. Langsung pokoknya. Hanya kaku saja. Iya. Gitu ya. Tapi untuk anggota badan seperti tangan, kaki masih bisa bergerak atau memang juga ikut nggak bisa bergerak? Enggak. Cuman sebelah. Oh, sebelah. Yang ini enggak. Oh, Matilah. Iya. Rasanya Mati sebelah seperti itu ya. Nah, Pak Alim, sekarang Pak Alim berobat di mana berobatnya? Ya, sekarang masih berobat, sekarang juga. Maksudnya yang deket-deket aja. Pengobatan medis atau alternatif? Medis maksudnya Ke dokter atau bukan ke dokter, alternatif? tapi ahli lah, ahli saraf. Ahli saraf seperti itu. Itu dikasih apa? Urut atau dikasih ramuan herbal dan lain-lainnya itu atau gimana, Pak? Ya model jamu lah. Jamu. Jamu. Tuh. Sudah berapa lama, Pak, proses apa bahan konsumsi jamu itu dari? Ya ada sekitar sebulan kali lah. Baru-baru ini? Iya. Jamu herbal ya? Jamu herbal. Bukan jamu obat kuat? Bukan. Iya, bukan. Saya pikir jamu obat kuat. Bukan. Biar istri tambah sayang, maksudnya gitu. Ya mungkin mesti jadi. Oke. Nah, berarti selama Pak Alim ini sakit dan mungkin juga otomatis kan Pak Alim kegiatan aktivitas untuk bekerjanya pun terbatas ya. Wah, boro-boro bekerja, Pak. Nah, berarti bisa dikatakan agak terhambat dari segi ekonominya ya, Pak. Ya pasti. Ya. Nah, tapi yang kita angkat di sini mungkin Pak Nur Alim ada keinginan tetap untuk berusaha untuk sembuh ya, Pak ya. Sehat lagi kembali ya. Pasti atuh. Pasti juga sampai sekarang juga masih berobat. Maksudnya semangat untuk sembuh ya. Iya. Nah, jadi luar biasa nih Sobat KJL. Jadi walaupun kondisi sekarang seperti ini, beliau ini masih terus semangat untuk bisa kembali sehat. Iya. Nah, tapi misalkan yang kuasa ataupun Tuhan menghendaki untuk kesembuhan kembali Pak Alim, ada rencana apa bersama keluarga ke depannya? Ya pokoknya keinginan banyak, maksudnya Harapan terbesar dengan istri apa dengan anak itu bagaimana kira-kira? ya namanya juga di kampung, maksudnya bercocok tanam. Kan dulu kan pernah belajar bekerja, maksudnya waktu dulu pernah diklat, contohnya di peternakan gitu. Tapi yang saya juga sempat bertanya di masyarakat di sini,
bahwa Pak Nur Alim ini juga sebagai tukang kayu. Betul. Iya. Betul. Tapi ya mudah-mudahan kuat lagi. Maksudnya mudah-mudahan maksudnya keinginan saya jadi tukang kayu juga. Iya. Iya, iya. Nah, keberatan nggak Pak Alim seandainya saya mau tanya sama istri untuk di sini? Oh, silahkan. Benar, mangga. Boleh ya? Iya, boleh. Boleh sekali. Oke, sobat setia KJL. Nah, kali ini saya nggak berdua lagi dengan Pak Nur Alim. Ada istrinya Pak Nur Alim. Sebelumnya kita kembali berkenalan dulu dengan ibu siapa? Ibu Cuciarti. Ibu Cuciarti, bukan Iya. cuci baju. Bukan. Ibu Cuciarti. Iya. Oh ya, Ibu Cuciarti ini usia berapa tahun Bu sekarang? Sekarang 42. 42 Iya. tahun. Oke. Nah, Ibu Cuci bareng Pak Nur Alim itu menikah di tahun berapa? Atau usia pernikahannya berapa tahun? Saya menikah di tahun 2011. Ya kurang lebihnya 10 tahun sudah menikah sama 10 bapak. tahun lebih ya, Iya. berarti ya sekarang 2011, 11 tahun. Iya. Di saat ini suami ya, Iya. kondisi karena sakit tentu sangat berpengaruh di kehidupan ekonomi keluarga ya. Nah, Bu Cuci sendiri bisa dikatakan mungkin harus memutar otak, ya, Iya. memutar otak berpikir bagaimana nanti anak kebutuhan di rumah. Iya. Nah, itu bagaimana Bu cara mengatasinya gitu. Iya. Aduh, gimana ya? Maksudnya saya juga nggak mikir gimana. Maksudnya sesuai berjalan begitu aja. Maksudnya bapak kan sakit secara tiba-tiba. Iya. Maksudnya tidak ada pemikiran sekalipun sebelumnya. Gitu. Kejadiannya pun tiba-tiba. Jadi cuman alhamdulillahnya sebelum bapak sakit ini, kan sering cek ke Bu Bidan. Bu Bidan udah kasih arahan ke saya, Bu, ini Pak Nur Alim ada ini darah tinggi, jadi ibu mesti jaga pola makan apanya gitu. Jadi ya dari situ pas kejadian bapak seperti ini, jadi saya langsung teringat pesan Bu Bidan itu. Makanya pas begitu bapak sakit begini, saya langsung ingat panggil Bu Bidan, mau tahu tensinya itu gitu ya. Nah pas habis itu Bu Bidan datang, tapi tensinya kayaknya segitu mah normal ya, cuman itu 150 gitu. Biasanya kan cuman ya seperti itulah gitu. Terus udah itu saya langsung ke rumah sakit. Kebetulan waktu itu hari Sabtu, jadi nggak langsung ditangani sama dokter ahli. Jadi cuman dokter jaga aja selama Sabtu Minggu itu, hari Seninnya baru dokter sarafnya gitu. Ya berjalan begitu aja ya, maksudnya saya juga nggak, ya berpikir kita harus berpikir, tapi saya berpikir oh ya bapak dikasih ujian, saya berarti dikasih ujian seperti ini, saya ya siap nggak siap sebenarnya mah, cuman kita jalanin dengan ikhlas, dengan sabar. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih bisa berdiri di hadapan bapak dengan keadaan seperti ini gitu. Tapi ibu sayang kan sama bapak? Ya kalau sayang mah kayaknya saya nggak perlu ngomong, cuman saya dijalankan dengan sekemampuan saya Ya, gitu. soalnya kata bapak kalau dibilang sayang dia tambah ganteng. Kayaknya kalau sayang itu nggak perlu diucapin, cuman dengan perilaku kita diiniin ya. Itu bentuk rasa sayang saya sama bapak. Luar biasa sobat KJL. Ya, Ibu Cici ini walaupun kondisi suaminya seperti ini masih tetap sayang, masih tetap setia. Nah, ibu sama bapak ini
saat bertemu itu siapa yang jatuh cinta duluan ini? Gimana ya? Kalau Dua-duanya. jatuh cinta duluan sih nggak tahu. Nggak jujur-jujur aja nih Bapak Enggak, ini. maksudnya gimana? Kayak waktu itu posisi saya baru pulang dari merantau lah gitu. Oh, merantau di mana, Bu? Di luar. Oh, pernah ke luar negeri. Iya. Jadi TKW seperti Iya. itu ya. Terdampar di luar negeri. Jadi TKW berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun. Iya. Oh, begitu pulang dari TKW terus kembali ke kampung, Iya. ketemu dengan Bapak. Ketemu dengan Bapak. Itu langsung tatapan jatuh cinta dari tatapan pandangan mata pertama atau ada pendekatan terlebih dahulu gimana? Enggak, kan sekarang mah zaman HP, jadi lewat HP dulu. Iya, iya, Udah iya. dari HP, baru Bapak ke rumah mengutarakan keinginannya. Ternyata si bapaknya dulu. Baru Luar biasa. iya. Nah, berarti Bapak ini salah satu orang yang paling beruntung dapat ibu. Iya. Iya. Karena nggak gampang juga di kondisi seperti susahnya keadaan ekonomi seperti ini. Istri Bapak masih setia mendampingi Bapak, masih dengan setia mengurusi Bapak, mengantar Bapak berobat dan lain-lain. Seperti itu. Nah, begini Bu Cuci ya. Iya. Dalam sebuah kehidupan rumah tangga atau berkeluarga, kita akan mengalami titik kesulitan terendah seperti itu. Nah, Bu. Ada juga nanti kita menemukan titik tertingginya. Iya. Nah, saya berbicara atau menanyakan titik terendahnya Ibu dulu waktu ini. Iya. Ceritakan saja Ibu apa titik terendahnya Ibu di saat keadaan Bapak seperti ini. Iya. Ya, pasti besar sekali dampaknya ya. Maksudnya dengan posisi Bapak seperti ini, saya harus ngambil alih posisi Bapak. Enggaknya harus mencari nafkah juga, maksudnya ngurus keluarga juga. Tapi yang paling saya rasakan itu ya memang ketika kebutuhan sehari-hari ya gitu, pasti itu besar sekali gitu. Iya. Contohnya buat beli pulsa listrik, buat kebutuhan di dapur, Anak sekolah. buat anak sekolah. Tapi yang paling saya menyakitkan Iya, itu iya. ya ketika ngelihat anak-anak gitu Iya, ya. iya, anak-anak. Maksudnya anak-anak yang minta buat bayaran sekolah gitu, Hmm. buat ini gitu. Tapi yang lebih nyesek lagi ke hati ketika anak-anak mau berangkat sekolah minta uang saku, itu nggak ada sama sekali Oh, gitu. iya, iya. Iya, itu yang paling nggak enak di hati Iya, gitu. sebagai Ya, orang tua iya. kasihan sedih ya Bu. ya. iya gitu. Tapi ya alhamdulillah, maksudnya masih ada aja rezeki gitu. Entah gimana caranya saya berputar pikiran, apa yang ada di rumah kalau bisa saya jual dulu buat kebutuhan gitu. Punya anak dulu ya. Iya, buat anak-anak, buat kita nyambung hidup istilahnya lah gitu. Belakangan alhamdulillah saya bangkit, maksudnya gimana caranya saya bisa nyambung hidup, bisa ini gitu. Pelan-pelan saya ada usaha kecil-kecilan, bikin kue seroja gitu. Oh, bikin kue. Iya. Jadi Oke. alhamdulillah dari situ gitu, maksudnya ada pemasukan juga dari orang tua, dari saudara juga, alhamdulillah masih ada yang ini gitu, yang ngasih lah, alhamdulillah. Walaupun tidak besar. Iya. Nah, kalau saya boleh tanya nih Bu, Ibu bikin kue ataupun pesanan kue ya, Iya. itu biasanya kisaran berapa Bu? Misalkan keuntungan itu misalnya. Ya keuntungan nggak banyak, cuman ya alhamdulillah kita berputar balik lah istilahnya, ada modal ya saya bikin, terus intinya buat nyambung hidup ke depannya lah gitu. Ininya untuk sehari-hari, untuk ininya kalau ada sisa buat modal ya saya bikin, kalau nggak ada ya saya tahan dulu gitu. Seperti itu. Iya. Nah, anak-anak sendiri Bu, Ya. saat orang tua dalam kondisi yang kesulitan ya, Iya. mungkin kan dari segi ekonomi dan Iya. juga aktivitas, Iya. anak-anak sendiri
selesai Iya. mereka sekolah, itu bantu ibu bikin kue atau bikin kerajinan apa mungkin yang mereka punyai gitu Bu? Enggak, paling cuman bantu-bantu di rumah Bantu-bantu aja, aja, ya. iya, gitu. Cuma ya alhamdulillah juga anak-anak juga ngerti gitu, Anak-anak juga ngerti. paham kan. Saya kasih pemahaman, baru pertama kali saya pulang dari rumah sakit, saya kasih arahan sama anak-anak, maksudnya sekarang posisi bapak nggak kerja, mama juga nggak kerja, ya alhamdulillah anak-anak cukup nauin keadaan gitu. Jadi nggak maksa, nggak harus ada gitu. Jadinya kalau misalkan minta uang jajan nggak ada, ya udah nggak ada gitu. Kalau ada ya alhamdulillah. Jadi nggak nuntut harus ini enggak gitu. Alhamdulillah. Jadi itu yang bikin saya rada gimana ya, maksudnya nggak terlalu beban banget ke Iya. saya gitu. Jadi sayanya juga ngejalaninnya juga ini gitu, nggak ini banget gitu. Nah, di saat ibu ada orderan kue, Ya. mungkin ada juga sedikit pemasukan ya, Ya. yang bisa dikatakan disisihkan untuk anak-anak Iya. dan disisihkan untuk kebutuhan di rumah. Iya. Tapi apa kue tersebut ataupun ya, orang yang pesan kan tidak kalau setiap hari ada. Iya. Nah seandainya dalam 1 bulan itu tidak ada pesanan kue, Iya. tidak ada itu, apalagi Bu trik ataupun tips yang ibu lakukan supaya bisa menghidupi anak-anak dan keluarga, karena Iya. ibu bisa dikatakan sekarang sebagai kepala keluarga seperti itu. Ya, intinya saya ikhtiar lah ya, dalam bentuk apapun gitu. Intinya entah saya ini sama saudara atau siapa gitu. Alhamdulillahnya lagi Allah selalu kasih saya jalan kemudahan gitu. Jadi nggak sampai ini banget lah gitu. Alhamdulillah selama ini saya mendampingi Bapak dengan keadaan seperti ini, dapat support dari teman-teman, dari saudara, dari rekan, dari tetangga, semuanya itu alhamdulillah gitu. Iya, dari Bapak sampai sekarang seperti ini pun alhamdulillah saya nggak maksudnya nggak begitu ya, mungkin kalau dibilang berat ya berat, namanya juga manusia. Kadang-kadang juga ya saya kadang-kadang merasa lemah juga, kadang-kadang juga saya nggak boleh kayak gini. Masalahnya saya harus, kalau saya sakit, kalau saya gimana, nanti siapa yang ngurusin Bapak, siapa yang iniin anak-anak Iya. gitu. Jadi dalam keadaan apapun, bahkan sekalipun saya sedang sakit pun, saya harus tetap masak, saya harus tetap nyiapin makan buat keluarga saya gitu. Jadi ada timbul Alhamdulillah. motivasi Iya, ya, gitu. demi keluarga. Iya. Satu lagi yang saya ingat, keluarga itu amanah yang harus saya jaga, yang harus saya bimbing gitu, yang harus saya iniin gitu, dilaksanakan, diiniin. Saya maksudnya kan itu udah amanah dari Allah, tanggung jawab saya. Seberapa saya ininya, selagi saya mampu, insya Allah saya akan jalanin apapun gitu kan, intinya apapun akan ya gitu. Yang penting alhamdulillah, intinya sekarang kita bisa makan, anak-anak bisa jajan, bisa sekolah, gitu aja udah. Kalau ada jalan sama Iya, ya. amin. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, insya Allah. Nah, kembali sekarang pertanyaan saya dibalik dari tadi, Iya. itu kan titik terendah. Iya, Nah, saya mempertanyakan untuk titik bahagianya nih, titik Iya. tertingginya dalam Iya. kehidupan ibu bersama Iya. bapak dan anak-anak itu iya. di mana Bu? Ya, bahagianya gimana ya? Ya bahagianya kalau kita lagi kumpul, misalkan kadang-kadang kan ya kalau mungkin Bapak juga lagi ada duit atau gimana, yuk deh kita jalan beli bakso gitu Gitu, kan, oh, gitu. makan Ya walaupun bareng-bareng cuman gitu ya. 1 jam gitu kan, misalkan 1 jam kita cuman makan bakso, udah di rumah aja, ya udah gitu kan. Intinya alhamdulillah selama ini kan Bapak suka kemana, bahkan di rumah pun bisa dihitung jam gitu. Iya, iya, Itu iya. yang bisa benar-benar saya nikmatin. Intinya saya sama anak-anak gitu bisa quality time gitu. Kalau bahasa Quality time. gaulnya mah cenah Luar biasa. gitu. Jadi
kebahagiaan itu adalah berkumpul bersama keluarga Iya. seperti itu. Iya. Walaupun mungkin Bapak dulu waktu bekerja, waktu Iya. kebersamaan berkurang Iya. gitu ya. Iya. Sekarang Bapak kondisi seperti ini ada juga hikmahnya ya Bu ya. Iya, banyak sekali. Malah sekarang mah 24 jam ada di rumah. Di rumah. Iya. Iya, makan bareng di rumah walaupun dengan pecak terong gitu ya. Sambal toleng-toleng nah. Sambal toleng nah. Luar biasa Iya. emang itu Bu. Iya. Nikmat yang tidak bisa kita hilangkan Iya. yaitu bersama makan bersama Iya. dengan keluarga. Iya. Tapi anak-anak sendiri Bu, Iya. seandainya menu makanannya itu Iya. ya mungkin bukan harapan mereka. Iya. Mereka sempat mengeluh ataupun jengkel atau gimana? Iya, kadang-kadang ya yang namanya anak-anak gitu kan, ya pasti misalkan kayak sayur lenca, kayak sayur pare gitu Iya. kan, mereka kan nggak suka Nggak gitu suka, kan. ya. Kadang-kadang suka dipilihin gitu, diiniin, ya nggak enak mah gitu. Nggak usah bilang gitu, yang penting kita mah nikmatin aja apa adanya yang ada gitu. Ya udah itu anak-anak juga alhamdulillah nggak nambah beban ke saya gitu, maksudnya nggak sampai ini nggak suka nggak makan gitu, nggak gitu. Jadinya alhamdulillah semuanya bisa saling memahami, saling iniin gitu anak-anak juga. Ya sewaktu-waktu mah kalau ada rezeki mah ya apa yang anak mauin ya kita bisa gitu, misalkan beli ayam bisa potong ya gitu dikasih gitu. Iya, iya. Iya. Nah sekarang Bu Iya. punya harapan yang mungkin Ibu cita-citakan bareng Bapak yang masih belum tercapai itu apa Bu? Ya, sekarang mah harapan terbesar saya ya doa saya siang malam Bapak bisa sembuh seperti semula gitu. Itu harapan terbesar. Iya, harapan terbesar saya. Ya Sobat KJL, mari kita sama-sama ikut mendoakan Bapak Alim untuk kesembuhan beliau sehingga Bapak Nur Alim bisa sehat kembali, bisa Amin. kembali bekerja, menghidupi keluarganya ya. Iya. Nah, Bu Juci, kekuatan apa nih yang Ibu di saat situasi ini bisa menjalani kesulitan ini? Kekuatan mungkin lebih ke tanggung jawab ya Mas, Tanggung jawab. maksudnya ya tanggung jawab menggantikan posisi Bapak Si Bapak ya gitu. sebagai Iya. Bapak, iya. Jadi apa yang menjadi tugas Bapak, Ibu juga jalani gitu Iya. ya Bu ya, termasuk mengurus anak Ngurus gitu anak, ya. ngurus ya, cari nafkah juga gitu. Ya. Walaupun nggak ini ya itu kita harus putar putar otak gimana ngatur buat ininya, gimana ininya gitu, maksudnya ekonominya gitu. Ya alhamdulillah sih gitu masih bisa. Masih bisa ya. Iya. Semangat ya Bu ya. Semangat ya, namanya itulah untuk anak-anak gitu. Setelah itu harapan Bu, harapan Ibu mungkin pada anak-anak itu harapannya seperti apa Bu? Harapannya kalau untuk anak-anak lebih ke pemahaman anak-anak, mungkin lihat keadaan situasi kita seperti ini Pak, maksudnya ya dengan kondisi Bapak seperti ini, saya juga di rumah gitu kan, intinya gimana ya, saya maksudnya bingung juga kalau saya ibaratnya mau kerja ke rumah orang gitu misalkan, tapi saya bingung lagi nanti kalau saya tinggal di rumah Bapak bagaimana gitu. Intinya kan saya jaga pesan dari rekan-rekan kan, maksudnya Bapak jangan sampai jatuh gitu. Jadi itu yang membuat saya nggak kemana-mana gitu. Jadi saya takutnya nanti kalau ada apa-apa sama Bapak, nanti saya yang takut disalahin atau gimana gitu. Mungkin harapan untuk anak-anak juga di mana Ibu sedang ada keperluan, Iya. anak-anak bisa Anak jagain yang jaga Bapak, Bapak. mengurus Bapak seperti Iya. itu ya. Gitu. Intinya buat gantian lah gitu. Ya. Kalaupun ya misalkan kita lagi nggak ada uang ya wayah nak lah gitu. Gitu. Cuman ya intinya saling mengerti aja lah, maksudnya saya kasih pemahaman ke anak gitu. Ya tolong maklumin keadaan Bapak yang seperti ini, keadaan emak yang seperti ini gitu. Ya ini kan bukan kita yang mau ya, maksudnya ini mah udah mungkin
garis takdir dari Allah gitu. Memang ini ibaratnya ya, satu ini ujian, keduanya ya kita berpikirnya ini ujian buat kita gitu. Saya berpikir, oh iya, selama ini kan Bapak udah cari nafkah, Bapak udah maksudnya udah dikasih kesehatan. Sekarang Bapak dalam keadaan seperti ini, ya sudah, ini kan sudah ketentuan Allah, dari Allah gitu. Seberapa ini pun ya kita harus terima. Ini kan sudah takdir, tergantung maksudnya. Alhamdulillah saya selalu dikasih pemikiran yang positif gitu. Maksudnya ya seperti yang tadi saya ini kan, satu tanggung jawab kita, terus kedua ya amanah, keluarga itu kan amanah gitu. Jadi semampu saya ngejalaninnya. Bismillah, mudah-mudahan saya bisa sampai Bapak sehat lagi, mendampingin Bapak gitu. Itu harapan saya gitu. Mudah-mudahan ya dari doa dari anak-anak juga gitu. Mudah-mudahan nggak putus doanya buat orang tua. Oke, untuk ibu sendiri ada pesan nggak untuk anak-anak? Sampaikan tadi pesan ibu ke anak-anak. Pesannya ya pasti nomor satu lah, jadilah anak-anak yang soleh, anak-anak yang berbakti sama kedua orang tua, jadilah anak yang berguna buat agama, nusa dan bangsanya gitu. Jadi anak-anak yang pintar, yang soleh, solehah gitu. Udah harapannya itu aja. Mudah-mudahan jadi anak yang sukses, kelak bisa ngebanggain orang tua lah gitu, dengan prestasinya, dengan kemampuannya. Nah, untuk Bapak sendiri, pesan untuk anak-anak ada nggak Pak yang perlu disampaikan? Ataupun mungkin buat istri tercinta mau disampaikannya, silakan. Iya, Seperti itu. banyak. Karena ya contohnya biar semangat. Karena Untuk anak-anak tuh semangat Iya. aja ya. Karena biar sekarang biar gimana? Mana ya? Keadaan masih seperti Keadaan ini. Iya. seperti ini ya. Semangat buat sembuh. Iya, maksudnya semangat untuk saya dan anak-anak itu lah. Ya. Oke, sobat KJL, itu perbincangan kita bareng Bapak Nur Alim dan istrinya. Oke, sobat KJL, dari hasil perbincangan kami bareng keluarga Bapak Alim, ada satu kesimpulan bahwa keluarga itu adalah amanah, di mana amanah itu harus selalu dijalankan, mau itu perih, Iya. mau itu bahagia, apapun keadaannya tetap Iya. dijalankan ya Pak ya. Iya, benar betul. Nah, itu perbincangan kita bareng Bapak Alim dan Ibu Cuci. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Oke, sobat setia KJL, sampai di sini dulu perbincangan kami bareng Bapak Alim dan Ibu Cuci. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi buat kita semua. Amin. Buat sobat KJL, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan tonton terus video-video kami berikutnya. Selamat sore, salam sukses KJL. Kue seroja ya. Iya. Kue seroja buatan Ibu Cuci, rasanya gurih. Kue enak. Bisa diorder ya Bu ya. Nah, Yes, ya. kata Ibu, mau order aja. Oke. Buat pemirsa ataupun sobat KJL yang mau pesan kue seroja, bisa lihat di deskripsi video kami. Nah, nanti ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Bu Cuci siap order.
COD Bu, bisa diantar ke rumah ya. Bisa, bisa. Mantap. Lanjut makan lagi.